Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku merindukan-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati. Oh Yesus, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kau yang layak terima pujian kami, Kau yang kami rindukan setiap waktu, Kau yang kami kasihi dengan segenap hati kami, Kau yang kami cintai dengan seluruh hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh ada di akhir pekan ini Tuhan, kami bersyukur. Pagi ini kami membuka hati bagi kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi setiap hati kami, memulihkan setiap hati kami, menguatkan setiap hati kami. Roh Kudus berbicaralah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita ada di hari Jumat. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa di akhir pekan ini. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin membagikan sesuatu dari apa yang beberapa hari ini saya renungkan dalam waktu-waktu pribadi saya dengan Tuhan. Dan ya, saya tahu ini juga pesan bagi setiap kita warga kerajaan yang ada di Rock Malaysia. Saudara, dalam satu percakapan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang-orang siapa aku? Yesus bertanya begitu. Ya, karena murid-muridnya sering ketemu dengan orang dan mendengarkan orang-orang berbicara tentang Yesus. Ya, jadi Yesus tanya sama mereka, menurut orang-orang siapa aku? Kemudian muridnya menjawab bahwa, oh, ada yang bilang kamu Yohanes Pembaptis, ada yang bilang engkau engkau Elia, ada yang bilang engkau salah seorang dari para nabi. Itu pandangan orang tentang Yesus. Tapi kemudian Yesus memberi pertanyaan kedua yang sebenarnya, ya, saya percaya ini adalah inti dari apa yang ingin Yesus tanyakan kepada mereka. Walaupun dia maha tahu, Yesus tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran mereka, tapi Yesus mau mendengarkan mereka mengakuinya. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapa aku? Saudara, pertanyaan ini ada dalam pikiran saya dalam beberapa hari ini, dan yang ingin saya bagikan buat kita adalah begini, saudara. Kita seringkali terobsesi dengan banyak kesaksian. Ya, di zaman modern ini ada sekian banyak hamba Tuhan yang ada di sosial media, yang ada di setiap timeline kita, di WhatsApp group, ya, ada di Instagram, ada di mana-mana kita bisa ketemu dengan pengkhotbah yang luar biasa. Dan
Kita mungkin diberkati dengan apa yang mereka sampaikan. Pesan-pesan yang sepertinya kuat dan memang betul-betul kuat. Dan kita sungguh-sungguh mungkin mendapatkan sesuatu yang berharga bagi kita dari setiap potongan-potongan, cuplikan-cuplikan khotbah yang kita dengarkan, atau tulisan-tulisan yang kita baca di sosial media kita. Tapi saudara, tahukah Anda bahwa semua itu adalah pandangan orang tentang Yesus? Itu adalah pengalaman mereka tentang Tuhan. Jadi seorang hamba Tuhan mengalami sesuatu dengan Tuhan ketika dia mempersiapkan khotbah. Kemudian dia mempelajari lebih dalam lagi dan dia menemukan hal yang sangat berharga bagi dia. Kemudian itu dibagikan kepada jemaat Tuhan, dibagikan kepada orang-orang melalui sosial media. Itu baik, saudara, itu bagus. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari semua itu yang menjadi inti dari apa yang seharusnya kita temukan dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, yaitu ini. Siapa Tuhan buat Anda? Siapa Tuhan buat kita? Siapa Tuhan dalam hidup kita secara pribadi? Apakah kita mengenal Dia hanya sebagai Bapa? Apakah kita mengenal Dia hanya sebagai penolong? Apakah kita mengenal Dia hanya sebagai penyembuh? Hanya sebagai pemberi mujizat? Siapa Tuhan buat kita? Itu jauh lebih penting dari segala sesuatu, dari semua cuplikan khotbah, dari semua tulisan-tulisan rohani yang pernah kita baca dan menginspirasi kita. Saya pernah tulis ini, bahwa semua perkataan-perkataan yang luar biasa, ya minggu lalu saya sampaikan buat saudara di Badraya bahwa kita bisa dengarkan kata-kata motivasi, kita bisa dengarkan motivasi Kristen, kita bisa dengarkan cuplikan khotbah, tapi yang mampu mengubahkan hidup kita hanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hanya pengenalan pribadi dengan Tuhan yang mampu ubah kita. Yang lain gak akan mampu bisa ubah kita. Kita mungkin bisa berubah secara temporary dalam beberapa saat. Kita bisa melakukan yang namanya behavior modification. Karena kita mungkin terinspirasi dari perkataan-perkataan yang baik. Tapi tanpa adanya perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, semua itu akan berakhir pada masanya. Tapi saudara lihat orang-orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Perubahan yang mereka alami itu tidak mudah hilang karena apa yang di sekeliling mereka berubah. Tidak mudah hilang karena apa yang mereka lihat di sekeliling mereka mengecewakan. Karena mereka sudah berjumpa dengan satu pribadi yang mereka kenal dengan jelas, yaitu pribadi Tuhan sendiri. Saudara, biarlah di akhir pekan ini kita sama-sama merenungkan ini, bahwa siapa Yesus buat Anda? Siapa Dia buat kita? Mungkin selama ini kita mengenal Dia hanya sebagai Allah yang menolong, Allah yang memberi perlindungan. Tapi sudahkah kita mengenal Dia sebagai Allah yang memberi kekuatan di tengah-tengah keadaan kita yang terpuruk? Sudahkah kita mengenal Dia sebagai Allah yang mendidik kita ketika kita mengalami pendisiplinan? Sudahkah kita mengenal Dia sebagai pribadi yang mendewasakan kita melalui banyak persoalan? Karena itulah Tuhan. Dia menerima kita apa adanya, tapi Dia tidak membiarkan kita apa adanya. Dia Bapa yang baik bagi kita. Dia sahabat yang sejati bagi saya dan saudara. Biarlah apa yang kita renungkan pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, hamba berdoa biarlah kami semua, termasuk hamba-Mu, kami kembali merenungkan siapa Engkau bagi kami. Bagaimana kami mengenal Engkau Tuhan, karena kami tahu tanpa pengenalan akan Engkau, kami tidak akan bisa pernah mengalami perubahan yang total dalam hidup kami. Hanya perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Tuhan yang mampu mengubah hidup kami. Tidak peduli seberapa banyak seminar, seberapa banyak buku yang sudah kami ikuti, yang kami baca, tapi tanpa perjumpaan dengan Engkau, pengenalan secara pribadi dengan Engkau, maka hidup kami akan begitu-gitu aja. Kami perlu Tuhan mengenal Engkau lebih lagi. Bawa kami mengenal Engkau. Nyatakanlah pribadi-Mu lebih lagi bagi kami. Nyatakanlah pribadi-Mu lebih lagi bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih.
Berkat-Mu bagi umat-Mu ya Tuhan, dimanapun berada pagi hari ini. Apapun yang kami kerjakan di akhir pekan ini, biarlah semua ini mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri, saya mengajak setiap kita untuk mengikuti ibadah doa fajar besok pagi live pukul 5.30 melalui YouTube channel ini. Mari ajak rekan-rekan kita, mari kita latih diri kita untuk bangun pagi, lebih pagi dari biasanya di hari Sabtu, untuk kita bisa berdoa bersama-sama, memuji Tuhan, dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetap bersemangat, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.